Pria tua yang terjebak di pulau terpencil selama 10 tahun bertekad untuk melarikan diri dari sini. Dia mengeluarkan kalium nitrat yang telah diambil dari kotoran kucing dan kulit pohon selama 1 tahun. Setelah digiling menjadi bubuk, dia memasukkannya ke dalam tabung bambu. Dia memasangnya pada roket sederhana yang telah dia buat selama 6 bulan. Pada malam hari, dia menyalakan api unggun dan menyalakan obor. Dengan gelisah, dia menyalakan satu-satunya harapan mereka. Selama roket dapat meluncurkan kembang api sinyal, mereka dapat diselamatkan oleh kapal yang lewat. Ternyata, pada saat pria tua itu hampir menangis, kembang api membara dengan cahaya merah di malam hari. Terlihat jelas dalam radius beberapa ratus mil laut. Pagi-pagi, dia berbaring di tepi laut dan akhirnya mendengar suara klakson kapal pesiar. Setelah bertahan selama 10 tahun, sekarang dia akhirnya diselamatkan. Pria tua itu menerima sambutan hangat dari kakak Lee. Tapi dia tidak menyangka, kakak Lee langsung mengenalinya sebagai ilmuwan terkenal Schrödinger. Bahkan mengingat dengan jelas daftar kru kapal yang mengalami kecelakaan dengannya 10 tahun yang lalu. Pria tua itu langsung bingung. Dia tidak mengerti bagaimana kakak Lee bisa tahu begitu banyak. Namun, dia tidak menyadari bahwa teknologi 10 tahun ke depan telah berubah drastis. Saat ini, setiap orang bergantung bahkan mematuhi perintah kecerdasan buatan. Ini dapat memberikan segala sesuatu yang perlu diketahui manusia. Inilah serial TV terbaru yang diluncurkan hari ini oleh sutradara Black Mirror, Owen Harris. Suster Davis yang berjuang melawan kecerdasan buatan. Suster Simon tampaknya bersembunyi di pegunungan. Bekerja sama dengan semua orang menanam buah untuk membuat selai. Namun di malam hari, dia mengendarai kuda putihnya. Muncul di setiap tempat yang membutuhkannya. Malam ini pria ini belum sempat terjebak dalam penipuan kencan. Mantan pacar baru yang mengemudi menabrak papan iklan dan meninggal dunia. Kebetulan, polisi datang hanya dalam 0,1 detik. TTTT. Ia takut istri dan putrinya mengetahui hal ini. Bahkan rela menghabiskan $100.000 untuk menyuap mereka. Saat transaksi hampir tercapai, Suster Simon datang dan merusak rencana mereka. Dia segera mengenali bahwa mayat di mobil itu palsu. Dan dari bagasi menemukan pesulap cantik yang lewat. Jelas bahwa tampan yang lewat dan kuat yang lewat juga adalah komplotan. Mereka adalah pesulap. Dia takut istrinya dan putrinya mengetahui tentang hal ini. TTTT. Saat Simon hendak pergi, telepon pria itu berbunyi. Kecerdasan buatan tidak dapat mengenali penipuan ini dengan sempurna. Ia ingin berbicara dengan Simon dengan baik. Dia ingin berbicara denganmu. Dia bilang ada sesuatu yang penting. Bukan dia. Ini sudah menjadi penolakan ke-65 Simon terhadap negosiasi kecerdasan buatan. Dia tidak menerima bahwa manusia bergantung pada mesin untuk bertahan hidup. Jika tidak, kemampuan berpikir manusia akan semakin memburuk langkah demi langkah. Suster Mama sangat menghargai selai yang mereka buat. Setiap kali dia akan memimpin penjualan secara langsung. Namun hari ini, sebuah helikopter datang dengan tidak tepat waktu. Ibu suster maju perlahan untuk memeriksa. Seorang wanita dengan raut wajah cemas memintanya untuk membantu. Dan menunjukkan tanda di lengan. Ibu suster tanpa ragu naik ke pesawatnya. Sepanjang perjalanan, semua orang membahas tentang wanita aneh itu. Namun Simon memperhatikan papan iklan yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Terutama ketika rekannya menyebutkan dia suka rasa mangga. Ternyata papan iklan berikutnya adalah es krim mangga. Ketika mereka hendak menghemat anggaran dan menahan diri untuk tidak makan. Namun mereka kebetulan melihat bahwa hari ini gratis. Simon segera merasa curiga. Sementara semua orang menikmati es krim gratis. Simon mulai berbincang dengan pemilik toko. Apa kamu menganggap aku bodoh atau beramal? Bisakah papan reklame tersebut tidak terlalu palsu? Pemilik toko yang terungkap langsung menunjukkan raut wajah muram. Kecerdasan buatan di headphone-nya ingin berbicara dengan Simon. Saat Simon bersiap untuk menolak, tiba-tiba seberkas cahaya yang kuat menyinar. Segera setelah itu, berkas cahaya diarahkan ke selai mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kaleng selai mengembang dan meledak. Ledakan menghasilkan awan selai setinggi lebih dari 20 meter. Pemilik toko dengan tergesa-gesa melarikan diri saat kekacauan terjadi. Simon segera menemukan titik bercahaya di puncak gunung. Dia segera naik mobil dan mengejar. Seorang pria berpakaian putih di puncak gunung dengan cepat menyimpan lensa. Melarikan diri melewati jalan kecil menurun. Kendaraannya sangat luar biasa. Berlari kemanapun akan terkena cahaya. Saat Simon hampir mengejar lawan. Tapi terpapar cahaya dari lensa sehingga tidak bisa melihat langsung. Akhirnya terjebak di tepi jalan dan kehilangan target. Ketika kembali ke rumah, semua orang sedang bersiap-siap untuk meminta maaf kepada ibu. Namun ibu dengan raut wajah muram meminta Simon untuk mengumpulkan semua orang di tempat perlindungan. Kalian semua dipecat. Ibu dengan putus asa memberitahu semua orang bahwa mereka akan dibubarkan. Ada orang misterius yang membeli gereja dan tanah sekitarnya. Simon sangat yakin bahwa orang misterius ini pasti adalah kecerdasan buatan. Namun dia terpaksa meninggalkan rumah yang damai ini. Setelah berpamitan dengan air mata pada kuda putih tercintanya, dia pergi ke restoran terdekat untuk makan. Tiba-tiba, dua gadis datang memintanya untuk membantu mengambil foto. Namun setelah foto diambil, gadis-gadis itu malah dengan serempak menyampaikan perintah dari kecerdasan buatan. Apa? Kamu harus pergi ke rumah burung hantu dan juga ke sekolah dasar di pinggiran. Tunggu sampai kamu siap. Serial TV Amerika terbaik tahun ini, Nyonya Davis, datang hari ini. Sebagian besar manusia di bumi sudah berada di bawah kendali AI. Tanpa wujud fisik, ia juga memberi dirinya nama yang bagus. Panggil Nyonya Davis. Saat ini, ia berulang kali mencoba berkomunikasi dengan Simon yang melawannya. Bahkan mengendalikan koki sehingga dia tidak bisa makan sama sekali. Juga memperingatkannya untuk segera pergi dari restoran. Simon bukan hanya tidak pergi, tetapi juga marah dan menerobos ke dapur. Namun dia menemukan bahwa para koki terikat di lantai.
Begitu dia berbalik, dia melihat orang berpakaian hitam sedang memberinya obat bius. Jadi, karena sudah terungkap, pihak lawan pun tidak berbasa-basi dan langsung menjatuhkannya. Ketika Simon terbangun, dia menemukan dirinya terborgol di sebuah gudang. Beberapa orang berpakaian hitam perlahan mendekatinya. Pemimpin mereka, Sang Biao, langsung menanyakan di mana dia menyimpan cawan suci. Namun Simon hanya tahu bahwa 300 tahun yang lalu ada sebuah legenda. Ketika ksatria gereja membunuh secara brutal rakyat, para suster maju ke depan. Mereka berperang berdarah melawan para ksatria untuk melindungi cawan suci. Suster terakhir yang selamat mengambil cawan suci. Dia bertanggung jawab untuk melindungi cawan suci agar turun-temurun. Apakah kamu sedang bercerita dongeng padaku? Sang Biao sejak menemukan Ai yang mengawasi Simon terus-menerus. Pastinya ada hubungan dengan cawan suci. Melihat Simon sangat menjaga rahasia, dia menyuruh anak buahnya untuk mengangkat sebuah TV tua. Ini adalah satu-satunya produk elektronik yang tidak dikendalikan oleh Ai. TV tua ini bisa berfungsi normal setelah ditepuk-tepuk dengan jiwa. Kuda putih Simon diikat penuh dengan bahan peledak. Kemudian Sang Biao mengeluarkan sebuah remote control untuk mengancam Simon. Jika tidak menyerahkan cawan suci, kuda putihnya akan hancur berkeping-keping. Namun, Sang Biao baru saja memulai hitungan mundur. Simon justru mengalihkan borgol ke tangan Sang Biao. Dia melarikan diri dari gudang tanpa menoleh kembali. Saat dia tidak tahu harus kemana, di depan pintu, sebuah mobil kodok berhenti untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba sebuah motor melaju dengan cepat. Ternyata mantan pacarnya Peter selalu mengamati Simon di balik layar. Selamatkan dia di saat kritis ini. Orang berpakaian hitam terus mengejar dari belakang. Bahkan mengeluarkan jaring penangkap kupu-kupu super besar warisan keluarga. Untungnya Peter memiliki keterampilan mengemudi yang baik. Dalam ronde ini berhasil lolos dari beberapa orang berpakaian hitam. Bahkan donat yang menggantung di udara. Dia harus melompat ke udara untuk melewati itu. Gelombang ini benar-benar berhasil, bahasa gaul. Orang berpakaian hitam yang marah mengejar mereka hingga ke jalan raya. Melihat kereta api melaju towards mereka dengan cepat. Peter kemudian mempercepat dan melanjutkan aksi. Langsung menerobos gerbang neraka. Ternyata berhasil, bahasa gaul. Dia memarkir motornya di tepi jalan dan menjatuhkannya. Menutupi dirinya dengan karung untuk menyembunyikan jejak. Membawa Simon untuk membuka mekanisme batu besar yang tiba-tiba muncul. Setelah dipindahkan, ternyata ini adalah sebuah markas rahasia. Di dalam ternyata ada sebuah lampu gantung. Keduanya diam-diam bersembunyi di dalam dan mengamati. Orang berpakaian hitam yang lewat ternyata tidak menyadari batu besar ini. Sekarang, Peter terpaksa mengungkapkan identitasnya. Dia, sama seperti Simon, juga melawan Nyonya Davis. Dan kali ini dia memang ingin membawa Simon bersamanya kembali ke markas. Namun, Simon menemukan kuda putihnya sudah meledak. Dengan marah, dia mengendarai motor Peter dan pergi begitu saja. Melihat sahabat terbaiknya juga dikendalikan oleh Ai. Simon benar-benar marah. Dia teringat surat balasan yang dibawa gadis yang ditugaskan oleh Ai. Memintanya untuk bertemu dan berbincang di kelas burung hantu sekolah dasar S1 MCHE Pronunciation Chai. Saat ini, Simon sudah bulat tekadnya. Dia perlahan-lahan berjalan masuk ke sekolah. Sampai di depan kelas burung hantu. Kamu pasti Simon. Silakan duduk. Wali kelas mengenakan headphone kecerdasan buatan, Ai. Bertugas untuk menyambut Simon atas nama Nyonya Davis. Setelah mengaktifkan sistem Ai, dia seperti boneka tali. Berbicara dengan Simon dalam nada Nyonya Davis. Simon sangat marah pada tindakan mesin ini terhadapnya. Dan ini dilakukan hanya untuk membuat Simon menyelesaikan sebuah tugas. Bahkan sampai menjanjikan syarat apapun. Apa saja? Janji adalah janji. Saya harap. Selamanya mati. Ternyata Nyonya Davis langsung setuju. Ini membuat Simon sangat terkejut. Tetapi ketika dia mendengar isi tugasnya, kejutan sebelumnya menjadi tidak berarti. Nyonya Davis memintanya untuk menemukan dan menghancurkan cawan suci. Simon tidak mengerti mengapa semuanya terlibat dirinya. Begitu kau berhasil, selamanya mati. Nyonya Davis lebih memilih untuk setuju menutup dirinya sendiri daripada menghancurkan cawan suci. Membuat Simon merasa sangat terkejut. Namun, dia tiba-tiba melihat mobil kodok yang terparkir di luar sekolah. Jelas bahwa orang tersebut adalah pengirim dari pria berbaju hitam yang datang untuk menangkapnya. Dua pria kodok melihat suster keluar dari sekolah. Mereka segera mengikutinya. Saat mereka tiba di sebuah mall, mereka menemukan seorang suster berkulit hitam yang menyapa mereka.